Pendidikan ini akhir-akhir ini hanya sekolah-sekolah negeri saja yang mungkin guru-gurunya baik, tetapi sekolah-sekolah swasta seakan bukan kurang diperhatikan, tapi memang soal tenaga guru saja. Setelah guru-guru itu mengajar sebagai tenaga honorer, baik itu komite maupun honor daerah, setelah mereka diangkat menjadi pegawai P3K, mereka itu dipindahkan ke sekolah-sekolah negeri. Bahkan di sekolah-sekolah negeri menjadi kelebihan guru. Sementara sekolah swasta tidak. Nah, ini mungkin kondisi ini mungkin ke depannya bisa diperbaiki, karena ini sama-sama kita mendidik anak-anak bangsa. Tetapi kenapa ada perbedaan seperti ini? Kemudian guru-guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah swasta itu juga diperbantukan, lalu hanya guru-guru yang sudah mentok kepangkatannya. Sementara guru-guru yang sementara mau diusul kalau naik pangkat tidak bisa di sekolah swasta, harus di sekolah negeri. Nah, ini mungkin menjadi perhatian ketika mungkin ada regulasi baru, ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa memperbaiki ini. Karena anak-anak didik ini juga anak-anak bangsa yang sama, baik di sekolah swasta maupun di sekolah-sekolah negeri. Guru dulu. Saya ini punya yayasan, punya SMP, SMA, SMK, sampai dengan SD lagi, PAUD. Itu dulu ada, karena saya kebetulan kepala dinas, ada kebijakan semua yang PNS wajib hijrah ke negeri. Tapi kami di Kalimantan, saya bilang tidak. Saya termasuk salah satu kepala dinas yang tidak mau. Sebenarnya dikatakan tadi, yang kita ajar di sekolah itu kan anak negara kita, bangsa kita. Yang satu kena diajar di negeri, yang satu di swasta. Hanya itu aja bedanya. Tapi yang objek yang kita ajar adalah anak masyarakat, anak bangsa. Lalu kok ya namanya swasta itu kan kadang ada swasta yang bagus, ada swasta yang susah, gaji untuk bayar gurunya kecil dan sebagainya, uang komite dan sebagainya. Coba bayangkan kalau ditarik gurunya semua. Dia harus mengangkat guru, harus bayar dan sebagainya. Maka di sana sampai dengan saat sekarang kita berani melakukan kebijakan. Pegawai negeri masih juga mengajar di swasta. Ini juga yang Bapak tanya tadi sama seperti di Adonara tanya. Bagaimana Bapak sekolah-sekolah swasta kita, apalagi sekolah katolik kita nih, susah mereka. Sehingga saya bilang nanti kalau saya jadi, memang itu kenyataan. Kita harus melawan. Uskup kita ajar dan segala, sehingga ada kekuatan, dan ini memang kebijakan pusat tadi. Maka kita harus lawan. Ciri khas. Bagaimana kalau macam demikian semua tarik ke negeri, ya sekolah-sekolah swasta kosong lah, habislah gereja. Maka kita nanti akan meminta perlakuan khusus. Nah, tinggal bupatinya mau berani atau tidak. Oh, kalau saya berani demi kepentingan umum, kenapa kita takut? Apalagi kalau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua tokoh adat ikut mendamping. Kita berteriak, kita berbicara. Hanya tergantung kita mau enggak mau berbuat untuk ribu ratu kita tadi, anak-anak sekolah tadi yang memerlukan guru. Sehingga kesejahteraan guru kita lihat itu sekarang kan sangat terbatas, betul ya? Di swasta. Hanya dengan komite, tapi mereka berbakti luar biasa. Jadi Bapak, yang macam demikian memang harus kita akan sampaikan ya, ini mengenai peraturan itu tadi. Jadi itu jawaban saya, kita tetap harus berjuang. Tapi kenyataannya itu memang demikian. Kebijakan untuk menarik. Sehingga kalau sudah diangkat jadi P3K yang tadi dia swasta, mereka lalu tarik langsung ke negeri. Itu memang demikian. Ini mau bagaimana? Ini kebijakan dari nasional, dari pusat. Maka kita juga harus nanti memberikan argumentasi kita yang masuk akal. Ini Bapak, kalau macam demikian terus-menerus diangkat, pindahkan, terus-menerus diangkat, akhirnya berlimpah guru di negeri, tapi di swasta sangat terbatas. Nah, maka ini tadi saya bilang, saya tidak mau bilang pasti saya akan sebab ini kebijakan di atas, maka harus juga kita memberi masukan. Nah, mungkin saya melawan kebijakan di atas, betul enggak? Itu adalah bohong tuh kalau paru-paru aja bisa, yang penting mudah semua gitu. Nah, kita harus memilah-milah mana yang kebijakan pusat, mana yang kebijakan daerah. Kalau daerah ya bisa, saya jadi punya kewenangan.